5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini ya. Hari ini anak-anak sudah memasuki semester 2 atau semester genap di tahun ajaran 2020 atau 2021. Pembelajaran tematik hari ini sudah memasuki tema 5 adik-adik, yaitu cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran 1. Sebelum belajar, ayo anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat berita perakiraan cuaca di televisi? Nah, ketika ada siaran berita, biasanya ada berita mengenai perakiraan cuaca di hari itu. Banyak simbol-simbol berbagai macam cuaca. Nah, coba anak-anak buka buku temanya halaman 1 ya. Simak cuplikan teks berikut ini ya anak-anak. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia ini memiliki 4 jenis cuaca adik-adik. Ada cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Setelah kita mendengar cuplikan teks tadi, yuk kita pelajari lebih lanjut tentang cuaca ya anak-anak. Perhatikan dan dengarkan teks bacaan di bawah ini. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin pun bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka pun kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, dari cerita Udin dan Benny, anak-anak bisa tahu kan kalau cuaca memang sering berubah-ubah. Mari kita belajar mengenai simbol-simbol cuaca ya anak-anak. Sini ada simbol-simbol cuaca nih adik-adik. Apa ya arti dari masing-masing simbol ini? Hanya ada matahari, lalu ada matahari yang tertutup awan, lalu ada gambar awan, dan lain sebagainya. Apa sih simbol dari cuaca ini? Artinya apa? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama ya anak-anak. Simak dan dengarkan lagi. Cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan.
Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Kita amati baik-baik ya adik-adik ya. Kalau ada simbol matahari tidak tertutup awan, itu berarti keadaan cuacanya cerah adik-adik. Kalau ada sebagian matahari yang tertutupi oleh awan, itu berarti simbol ini keadaan cuacanya adalah cerah berawan. Jika tidak ada matahari, hanya ada awan saja, maka keadaan cuacanya berawan. Kalau ada awan lalu ada titik-titik seperti ini berarti hujan. Kalau ada awan, titik-titik air dan tanda seperti ini berarti cuacanya adalah hujan disertai petir. Nah, misalnya seperti ini, malam hari cerah, lalu tanda seperti ini hujan, lalu ada mendung, ada cerah, ada berawan atau cerah berawan. Tugas anak-anak, silakan tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada 5 gambar ya. Nah, anak-anak tuliskan keadaan cuacanya bagaimana. Kemudian buka buku temanya halaman 3. Selanjutnya, amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel di bawah ini dan gunakan simbol cuaca. Nah, ini tabelnya ya, dari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari ini berarti yang diisi hanya hari Senin saja ya anak-anak. Kemudian untuk hari Selasa sampai Jumat mengisi keadaan cuacanya sesuai dengan harinya ya. Jadi tugas mengamati cuaca ini berlanjut sampai hari Jumat ya anak-anak. Nah, ini contoh cara mengisinya. Setelah anak-anak melihat cuaca hari ini, coba tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Buka buku temanya halaman 4 ya anak-anak. Nomor 1, ini ada simbol cuaca cerah. Nah, untuk nomor 2 dan 3, ini ada simbol cuaca berawan dan simbol cuaca hujan. Simak baik-baik ya adik-adik. Contoh cara mengisinya. Nah, itu ada simbol matahari ya, melambangkan cuaca cerah. Nah, cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya. Untuk ciri-cirinya, langit terang, awan terlihat di langit hanya sedikit, dan udara terasa hangat. Nah, itu adalah contoh informasi yang dapat ditulis tentang cuaca cerah. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Nah adik-adik, Udin tadi menonton televisi bersama keluarga ya tentang perakiraan cuaca. Lalu ibu menyuguhkan kue bolu coklat. Lalu kue itu dipotong menjadi 2 bagian. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan, nah ini kuenya adik-adik ya. Setiap potongan ini jika dibagi menjadi 2 sama besar, maka setiap potongannya ini nilainya adalah 1/2 atau 1/2 atau juga disebut setengah. Nah, jika dipotong menjadi 2 sama besar, setiap potongannya itu nilainya adalah 1/2 atau setengah. Nah, di sini mengenal pecahan setengah atau bisa juga disebut 1/2 atau bisa disebut juga dengan 1/2. Lihat adik-adik, kue bolu coklat ini pertamanya utuh.
lalu dipotong menjadi dua bagian sama besar. Dua bagian sama besar. Maka masing-masing dari kue bolu yang dipotong ini nilainya adalah setengah, atau seperdua, atau seperdua. Coba adik-adik amati, bandingkan dengan ini. Satu utuh, sama-sama dibagi dua. Tapi yang berikutnya ini dibagi duanya tidak sama besar. Nah, karena tidak sama besar, maka ini bukan disebut setengah. Ya, karena dibaginya tidak sama besar. Kalau dibagi dua sama besar, baru bisa disebut setengah. Nih, satu donat dibagi menjadi dua bagian donat sama besar, maka satu bagian donat dari dua bagian donat yang ada, itu nilainya adalah setengah. Nah, 1/2 bisa dibaca setengah atau 1/2 atau seperdua. Nah, kue A ini 1 dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nilai tiap bagian itu 1/2 atau seperdua. Yang diarsir ini adalah 1 dari dua bagian yang ada. Jadi nilainya 1/2 atau seperdua. Lambang pecahan seperdua adalah 1/2 atau 1/2 seperti ini adik-adik. Nah, 1 ini disebut pembilang. Jadi pada pecahan angka yang atas itu disebut pembilang dan angka yang bawah ini disebut penyebut. Ya, 1/2 seperti itu. Nah, kedua potongan 1/2 tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Tadi dibagi menjadi 2, lalu dibagi menjadi 2 lagi. Otomatis itu dibagi menjadi 4 adik-adik. Jadi setiap bagian ini nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Nah, kita mengenal pecahan 1/4. Di setiap bagiannya ini itu nilainya adalah 1/4. Ini juga 1/4, ini juga 1/4, dan ini juga 1/4. Maksudnya apa? Ini adalah 1 dari 4 bagian pizza yang ada. Jadi pecahannya adalah 1/4. Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, lambangnya seperti ini adik-adik. 1 garis ya 4 atau 1/4. Dibaca 1/4 juga. Nah, sekarang adik-adik, kue B ini 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian yang ada. Maka nilainya itu 1/4 atau 1/4. Nah, lambang pecahan 1/4 adalah seperti ini. Dan angka yang paling atas yaitu angka 1 disebut pembilang. Dan angka 4 disebut penyebut. Kue juga dibagi menjadi 4 bagian. Apakah masing-masing kue ini bernilai 1/4 menurut adik-adik? Ayo coba, menurut adik-adik apakah ini 1/4? Apakah potongan martabak ini 1/4 adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Jadi setiap bagiannya bukan 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Nah, di sini ada kue martabak juga ya adik-adik ya, kue Bandung nih. Nah, di sini dibagi menjadi 8 bagian. Nah, masing-masing bagiannya berapa? Yuk kita pelajari. Kita mengenal pecahan 1/8. Nah, di sini awalnya martabak ini atau kue Bandung ini utuh, lalu dipotong menjadi 4 bagian dan diberi topping yang berbeda-beda. Maka setiap bagiannya ini itu termasuk dalam pecahan 1/8.
Berarti 1 bagian dari 8 bagian yang ada. Ini juga 1/8, ini juga 1/8, ini 1/8, yang topping meses juga 1/8, topping strawberry juga 1/8, ya, ini juga 1/8, yang keju juga termasuk pecahan 1/8 atau 1/8. Suatu benda jika dibagi menjadi 8 bagian sama besar, maka masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan 1/8 atau 1/8 dan lambangnya seperti ini. Ini adalah pecahan 1/8. Untuk materi pecahan, anak-anak telah mengenal beberapa pecahan ya. Nah, yang pertama ada pecahan setengah atau 1/2. Yang kedua ada pecahan 1/4 atau 1/4. Dan yang terakhir ada pecahan 1/8 atau 1/8. Sekarang untuk tugas materi pecahannya, nah, anak-anak silakan buka buku tematiknya halaman 7-8. Nah, di situ tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Nah, itu ada nomor 1 dan 2. Kemudian ini nomor 3 dan 4-nya ya anak-anak. Dan ini nomor 5 dan 6 ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar di rumahnya ya. Di akhir pembelajaran, ayo anak-anak nyanyikan lagu Ambilkan Bulanku ciptaan Pak Ate Mahmud. Perhatikan juga tempo iramanya ya anak-anak, karena ada tempo irama cepat, ada tempo irama sedang, dan ada juga tempo irama lambat. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelah di malam gelap. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelah di malam gelap. Sekian dulu pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan selalu jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Makan yang teratur dan istirahat yang cukup. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha ya anak-anak.